kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga inteligensi artifisial atau hanya disingkat AI, definisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Berikut adalah contoh kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat adiktif telah menjadi sesuatu yang melekat pada kehidupan sehari-hari umat manusia. Terlebih di masa digitalisasi seperti sekarang ini, semua orang bergantung pada perangkat mekanis atau elektronik yang praktis dibawa kemana aja. Misalnya seperti perangkat smartphone. Meskipun kita hanya sering menyebut smartphone dengan handphone, namun kode istilah tersebut secara teknis mengacu pada perangkat yang berbeda. Pada dasarnya, handphone dan smartphone adalah sama-sama perangkat seluler yang dapat Anda gunakan untuk menelpon dan mengirimkan teks. Namun terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu ponsel biasanya dideskripsikan dengan keyboard fisik atau papan tombol pada bagian bawah layarnya, dan sedangkan keyboard yang dimiliki smartphone telah berbentuk virtual atau touchscreen. Berikut adalah fungsi dan manfaat smartphone. Yang pertama itu adalah selalu update. Smartphone dapat terhubung ke internet melalui jaringan data, broadband seluler, atau koneksi Wi-Fi. Hal ini memungkinkan Anda untuk menerima pembaruan ke situs di jaringan sosial terbaru serta umpan berita atau email, sehingga Anda dapat terus mengetahui peristiwa terkini melalui layar ponsel yang dapat dipakai dan digunakan kapanpun dan dimanapun Anda pergi. Yang kedua adalah praktis dan nyaman digunakan. Smartphone mudah untuk dimasukkan ke dalam saku atau tas Anda dan tidak terlalu berat. Apabila smartphone Anda dalam kondisi baterai hampir habis, Anda dapat mengisinya di mobil atau menyambungkannya ke stop kontak yang tersedia di tempat-tempat umum, sehingga Anda dapat selalu aktif dalam menggunakan smartphone. Yang ketiga adalah harga terjangkau. Smartphone memiliki harga yang bervariasi, sehingga Anda model-model murah yang tersedia bagi mereka yang memiliki anggaran terbatas untuk memiliki smartphone. Yang keempat adalah sumber hiburan. Selama memiliki smartphone yang terkoneksi internet, tidak ada alasan bagi Anda untuk merasa bosan. Dalam ponsel ada banyak sekali game dimainkan. Anda juga dapat membaca artikel online atau terlibat dengan media sosial untuk menghabiskan waktu luang. Smartphone juga memungkinkan radio, podcast, video, musik, sehingga hiburan Anda lebih berwarna. Yang kelima yaitu pengingat. Anda pasti seringkali susah untuk mengingat daftar belanjaan, password, atau serangkaian instruksi rumit yang sulit dihafal, bukan? Namun di masa sekarang Anda dapat menyimpan atau mencatatnya pada smartphone dalam bentuk foto, audio, atau video dengan tujuan untuk merekam informasi penting sehingga dapat memudahkan Anda ketika akan digunakan nantinya. Kelebihan dan kekurangan smartphone. Memang pada dasarnya smartphone ini telah memberikan banyak sekali manfaat bagi penggunanya. Akan tetapi, hal tersebut hanya berlaku pada pengguna yang memang benar-benar memanfaatkan teknologi ini dengan baik dan bijak. Mengingat dalam beberapa kondisi tertentu di lapangan, ada sebagian pengguna yang tidak memanfaatkan smartphone secara maksimal. Berikut penjelasan lebih detailnya mengenai kelebihan dan kekurangan smartphone. Kelebihan utama dari smartphone yaitu komunikasi praktis. Smartphone telah berevolusi dari perangkat komunikasi elektronik paling awal. Karenanya, gadget ini diciptakan untuk mengembangkan cara manusia dalam berkomunikasi satu sama lain. Seperti sekarang ini di mana sistem komunikasi modern telah membuka jalan-jalan baru dalam bertukar informasi seperti lewat SMS, pesan teks, panggilan, dan obrolan video, serta aplikasi jenis yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi secara instan dengan semua orang di seluruh dunia. Yang kedua adalah gadget multifungsi. Dengan adanya smartphone, Anda telah menghemat uang Anda untuk tidak membeli kamera, handcam, perekam suara, radio, GPS, dan alat elektronik lainnya. Hal inilah yang membuat smartphone menarik karena seseorang dapat mengakses beragam fitur hanya dalam satu benda saja. Yang ketiga adalah mudah untuk dipelajari. Smartphone telah didesain sedemikian rupa sehingga seluruh lapisan masyarakat mampu untuk mempelajari dalam waktu yang singkat. Jadi, tidak heran di zaman sekarang banyak anak-anak pun mahir dalam menggunakan smartphone. Hal inilah yang menjadi daya tarik produk elektronik ini karena mudah untuk dipelajari. Jadi, kesimpulan dari smartphone ini adalah merupakan salah satu alat yang dibuat dan diciptakan untuk membuat kita semakin produktif dalam beraktivitas dan bekerja, serta memahami dunia yang semakin modern dengan berbagai kecanggihan teknologi digitalnya. Apabila Anda tidak mampu dalam mengontrol diri dalam menggunakan smartphone, maka dampaknya adalah adiktif,
dalam menggunakan smartphone, yang mana hal-hal ini tidak baik untuk kesehatan Anda. Sekian ulasan singkat mengenai pengertian smartphone. Jika ada kesalahan atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.